Tapi ndelok wae lah, ndelok kumalnya kalau kita ndak lihat bersihnya, tapi kita punya harapan besar untuk Soponyono di sini, guys. Nih. Ya, artinya mau rewos itu mau tebel karo ndak itu sebenarnya di usia dini pun sudah kelihatan kalau wae medar maksudnya ya. Jadi kalau induknya itu dari asli anak Gandewo, maskot kontes kita dulu. Bukan Gandewo. Jadi Gandewo itu juga pernah mengukir prestasi waktu itu di kelas B juara 1, di kelas C juara 1. Mulai kelas B nggak kontes. Ya. Mudah-mudahan lah ini yang kita harapkan ini akan menjadi sesuatu lah minimal bisa sempulur, artinya sempulur itu bisa memberikan keturunan yang sesuai diharapkan karena ya memang sangat sulit yang namanya breeding, apalagi kok mencetak kambing seni. Makanya kambing seni itu patut dihargai harga yang lumayan, guys, karena posisinya modal miliaran orang mesti persentasenya nyetak udah seni itu gampang guys. Seharusnya kita tuh dari ini jadwalnya udah 3 hari Soponyono nggak mandi ini sudah kita siapkan nih, cuman kita posisinya iya ya nggak usah dipaksain lah kalau memang kondisi. Jadi lucu hujannya itu sejam reda 5 menit hujan, 10 menit reda 10 menit hujan. Jadi posisinya kita rodok kacau ini, mau pakai hair dryernya kecil, nanti kondisi misal ora garing takutnya juga malah terjadi sesuatu hal. Kali Gesing itu sudah mulai turun hujan deras, posisinya udah banjir, aliran air udah di mana-mana, guys. Jadi hari ini kita melihat, bukan melihat kebersihan ataupun apa jenenge kegantengannya Soponyono ya, tapi kita ndelok ndekumalnya Soponyono. Sudah mili, sudah dunge sing nanti yo. Enggak ada dadungnya ya. Harusnya sih jadwalnya jam mandi ini masih toleransi, jam ini jam 12 nek kondisinya wah ya Allah, kandangnya aja. Nah ini yang nggak boleh teman-teman. Jadi nanti posisi ini ada sedikit tutorial, ada sedikit edukasi untuk teman-teman ya, ngerawat jantan itu nak digawe resik eksklusifnya kayak apa. Ini rodok nakal sih masalahnya, jadi tak kencang wae. Ambune masalah. Nah, Soponyono ini kan memiliki birahi tinggi. Kita coba lihat belajar dari lantainya ini. Ini lantainya ini kan prasasat, ini sasat nggak pernah kering. Lah, kadangkala kita mandikan pakai sampo kondisioner pun ya ini kita demek ya pliket iki. Ya karena yang tidurnya aja tempatnya kayak gini. Susahnya kita pelihara kambing ataupun maskot khususnya jantan di musim hujan itu seperti ini, guys. Jadi nanti kita kasih judul atau thumbnail repotnya ngopeni maskot di musim hujan. Jadi ininya dia durasi kencingnya kan tentunya lebih banyak karena ini berajak. Yo rodok ngedrop jane Soponyono karena posisi baru pindah tempat, jadi rodok agak kurus, guys. Dan ini lucu nek didemek berdiri ra gelem ngamuk. Tapi ndelok wae lah, ndelok kumalnya kalau kita ndak lihat bersihnya, tapi kita punya harapan besar untuk Soponyono di sini, guys. Nih. Ya, artinya mau rewos itu mau tebel karo ndak itu sebenarnya di usia dini pun sudah kelihatan kalau wae medar maksudnya ya. Istilahnya wis medar, tinggal nanti bagaimana kita konsistensi merawat bulunya itu agar tetap tidak gampang pedot. Tidak gampang putus. Kalau di sini sih ora usah ngomong driwul neh. Kalau di sini sih udah ini di atasnya juga udah nih, padahal belum berak-berakno Soponyono ini lho, baru poel. Jane 2 pasangnya tuh baru aja loh, guys. Baru aja. Ngomong ini ki umure iki 16 bulan. Cuman poele gegasian lho. Ini baru 1 tahunan. Ya, 1 tahun 4 bulan. Yuk seandainya ya, guys. Wingi jane ngene iki ngono ya. Diaru platina yo. Jangan untuk malah terjadi sesuatu. Jadi ini posisinya nek ngene iki ngono jane ya macak ya. Kelihatan ya di kamera macak ya. Tapi aku udah cukup puas lah dengan ini megare ini. Meskipun ini masih perlu merawat banyak.
sampone rodok boros-boros. Terus Yo kowe boros banget ya ini sampune. nih semprot pertama di area sini tuh apa namanya langsung kuning ya loh. Mbok ya ora nakal di mek. Cuman kelemahan sapa nyono di mana? Ini guys, telingane megar. Kowe. Ini tuh terlalu sering durasinya dikencingi karena ki ngantek hidungnya tuh berontok-berontok itu loh. Iya. Nah, ini ocul. Nah, nek seandainya nih juga kayak gini misal ya. Seret terus ya kambing itu banyak kelemahan lah tentunya. Terus ekornya tadi nah ngene iki ya bodi cilik cara digawa lomba ya tatak ya. Iya. Menyenangke lah iki. Tapi ming sayang itu dewan juri dan juri itu tidak pernah komen nang kontennya dhewe ya. Sesuk anu dodane Mas Eko ae kok. Apa ora tau nonton ya. Jadi bahasane iki ben iki mbok dikomeni iki cara tak nggih kontes kurange piye. Aku tak seolah-olah aku tak belajar lagi gitu kan. Nah, ini nek gamu ini sapanya ini jelas mesti gini. Ini kan kayak kurus sih. Iya. Gar ini. Kemarin nang komen ono sik polisi lho. Apa? Mas Sofian kok gak pernah ikut kontes kok dikalah. Sudah tak balas sih aku udah kontes tuh off dari 2014. Nah, Kita pertama mulai kontes 2008. 2008 mulai kontes. Bahkan alah rungono tren donyane wedhus nang YouTube. Oh, Kita udah dari 2008 itu pertama kan di Merapi itu dulu. Di Kaliurang itu posisinya kita berarti zaman jurine Mbah Sumar Pak Tono lah. wis marem ngono lah ya. Aduh wis kayak gitulah yang namanya kontes. Aku udah terlalu capek maksudnya. Ya kita bayangkan aja saya kira teman-teman kita testimoni capek nggak ketika bawa kelas A terus datangnya pagi pulangnya pagi. Ya kan? Datangnya malam, pulangnya Kadang kita juga kurang tidur, kadang kita juga wedhusnya stres, kadang wedhusnya di lokasi nggak mau makan, bali meriang, apa segala itu terlalu beresiko sih. makanya kita sangat apresiasi sama teman-teman Wow. yang melu kontes ya. Dan bagi teman-teman yang saat ini semangat kontes apresiasi luar biasa. Wong aku wae wis kesel kok. Maksudnya ini generasi baru ini cukup kita apresiasi. Maka kalau kita ada waktu senggang itu kan kita datang ke kontes ya. Iya. Maksudnya untuk liputan segala macam itu sebagai bentuk apresiasi ke teman-teman itu loh. Ya, inilah dekumalnya sapa nyono ki malah lho. Ngobrol mah warna-warna. Dekumalnya sapa nyono Ya dadi. siapa tahu ini. Ini yang belum ngerti sapa iki kerandai sapa, ini kita jelaskan lagi kalau induknya itu dari asli anak Gandewo, maskot kontes kita dulu. Itu kan Gandewo. Jadi Gandewo itu juga pernah mengukir prestasi waktu itu di kelas D juara 1, di kelas C juara 1. Mulai kelas B enggak kontes. Karena main gede tok waktu itu. Jadi Gandewo itu postur di saat cempe-cempenya memang luar biasa. Nah, awakane yo gede, dawa, dhuwur. Nah, di kelas B adalah waktu itu juga kita ganti gaco ya. Iya. Nah, terus di kelas A kita main di kelas A itu Gandewo kalah waktu itu karena yo wedhus rusak. Terus posisi ada Brahman ya terakhir mengukir prestasi yang juara 3 lalu terjual itu. Iya. Itu mergo ya karena event cedek dadi posisi ya kita ya harus berangkat. Induknya asli dari anak Gandewo terus bapaknya ini kan teman-teman tentunya udah tahu. Iya. Toteki. Toteki itu kan cucu Labas ya. Iya. Nah, gini biyen guys, iki cempene ya lah masalah. Biyen cempene itu aku wis ngidam. Cempene cilik iki tak nyali 15 juta biyen lho. Ini. Oh, waktu kecilnya, waktu usia 2 bulan, tolingane rapi kayak gini. Nah, ngene iki lho. Gek duasi yang biyen ngene iki. Terus kalau postur sama bulu postur sih kelihatan oke lah ya waktu itu karena cuman anak tunggal terus bulu belum sama sekali kelihatan wong babone ya ora ndriwul lanange Teki kan juga ndak ndriwul. Enggak dulu tapi lebat itu. Teki itu kan hanya lebatnya di area sini sama area depan. Nah, kok iki tapi wong mbahne Gandewo iki Driwul kok. Basuki. Jadi ya Basuki kan di trennya masa itu kan ya ndriwul kayak gini. Ya gede dawa dhuwur kuwi mau. Nah, posisinya lah itulah yang namanya kenapa kita dalam ilmu breedingnya itu genetika itu sak rawer-weruwe gen ya. Ara menurut informasi jare katanya itu ya kita harus nggowo lah ya raketang mbuh itu dari babone
ataukah itu dari induknya, yang jelas ataukah dari jantannya, yang jelas itu untuk bahan pembuktian di era berikutnya. Artinya, oh bapak ini nggak drewol, mbak ini nggak drewol, tapi kenapa ini drewol? Kilas balik kita ke masa mbah-mbahnya. Itu loh guys. Kalau dari sini sih kelihatan kayak anggur. Ininya maksudnya ireng-irengnya sidik nang gulu wilo. Oh iya. Anggora kan oleh sampur ya. Oh, ada sampur. Ada sampurnya kayak gitu, medot kayak gitu kan. Nah, ya mudah-mudahan lah ini yang kita harapkan ini akan menjadi sesuatu lah minimal bisa sempulur. Artinya sempulur itu bisa memberikan keturunan yang sesuai diharapkan, karena ya memang sangat sulit yang namanya breeding. Apalagi kok mencetak kambing seni, makanya kambing seni itu patut dihargai harga yang lumayan guys, karena posisinya modal miliaran wae urung mesti persentasenya nyetak udah seni itu gampang tuh. Jadi posisinya ya kita apresiasi untuk teman-teman yang mampu bisa saat ini mencetak kambing-kambing berkualitas dengan harapan jadi untuk menjaga eksistensi di dunia lomba. Nah nek koyo aku prinsipnya sekarang saya dan teman-teman tim itu ya intinya kita lebih cenderung ke membantu saja, apapun itu bentuk produknya. Maksudnya produknya itu sedang elek ataupun bagus ya mari kita publikasikan. Mbok jeneng-jenengnya adang-adang tetes sing embun. Jadi kondisinya ya mbok menawa jeneng yang namanya orang berusaha itu kan nggak tahu juga ya. Tapi nek ora diusahani saya ora ngerti lho. Tapi nek mbok diusahani ya mbok menawa terus ini nanti akan ada respon dari teman-teman dengan cara kita mungkin publikasinya dengan cara di konten ya, karena di Facebook sendiri kita udah lama nggak main, Instagram urat laten, saya TikTok juga urat laten, gitu kan intinya. Kowe mbok aja nakal nek karo aku wong iki tak openi tenanan lho, maksudnya iki disayang-sayang koyo ngene ambune reng-reng kowe tak lus-lus sih. Malah harak gadili. Nah, ini tinggi badannya mungkin 90-an ya Mas Gun ya. 90-an. Aku tuh belum pernah ngukur malah lho. Oh, Mas, aku kan ingin ngomong aku ya urung tau ngukur. Karena udah spek korban jadi rada ukur. Ya. Jadi kita memang belum pernah ngukur hampir semua ngambil di kandang ini orang-orang yang dukur yakin. Karena spesifikasi kita tidak tinggi badan, guys. Jadi terus terang Kakak TV itu nggak begitu banget tinggi badan. Syukur gede dhuwur dawa. Tapi lebih cenderung kita mana sih yang parameter kita utamakan gitu. Maksudnya apa nek sapa nyono itu apa mergo sterke body, apa mergo kupinge megar, apa mergo wulune megar lah, dari situ sisinya. Ataukah ini memang karena dari keturunannya itu kan persentase kita memilih kambing itu kan pada poin-poin itu. Jadi lah saiki nek jane wedhus sapi yo mergo kurang dhuwur apa ya dindani nek kaya aku ya mending milih alah kurang dhuwur iki nek wedhus gagah. Kalau kita menengok kembali ke labas, apakah labas juga tinggi dhuwur? Enggak, labas itu simple, spesialis badan kecil kalau labas. Nah, karena waktu itu musuhnya kan ya ono Pulung, ono Oscar, ono Satria, ono lah banyak kambing jumbo-jumbo lah. Nah, di situ labas itu sulit untuk juara satu karena di postur. Kurang dhuwur itu. Tapi cerdasnya Mas Sukeswanto meskipun kasoran dalam kelas kontes pun dia tidak akan masalah. Karena posisinya dia akan percaya bahwa labas itu akan memberikan keturunan apa-apa. Nyatanya saiki sing kondang. Nyatanya saiki sing anu meskipun labas itu tinggal nama tapi kan jasanya besar untuk peternak saat ini. Betul. Penak wae nek peternak-peternak saiki tinggal ngomong terah labas, mbuh bener terah labas ya. Itu ada teman-teman yang berjuang waktu itu. Ada Mas Sukeswanto yang waktu itu posisi gelem asor, gelem isin. Pada saat labas itu fit nedeng-nedenge itu nggih lomba atau juara siji sasate. Nah iya, ning nyatane nang anak putu ya termasuk kayak Lamus Seto, ada Raja, ada Bejo, ada Gundes, ada Fergus, ada siapalah warna-warna itu juga terah labas. Nah, di bawah nama terahnya, makanya kita mungkin kayak si Soponyono ini kita tidak berpikir tinggi badan, guys. Tapi kita hanya punya tujuan, punya maksud bahwa intinya nanti kalau bisa memberikan ukuran mbok-mbok ya le. Mbok-mbok wis ngenai anak ape-ape sing iso gawe jeneng farm itu besar. Utawa iso gawe istilahnya Sofyan ki kan wong biasa-biasa wae, wong ora kondang. Wong biasa-biasa wae ya ming wong cilik. Lho sapa ngerti nek dengan adanya maskot di antara salah satunya nanti bisa mengukir cerita gitu. Jadi suatu saat
semua, jadi peternak itu semua punya peluang, guys. Jangan pernah kita berbicara, mohon maaf mas saya pemula. Pemula itu akan bisa lebih beruntung daripada pemain lama, itu juga nggak sedikit. Pemain lama itu akan banyak yang apes, itu juga nggak sedikit gitu loh. Jadi yang namanya keberuntungan itu tidak melihat bahwa kita itu pemula atau wis kawaan, nah, atau wong lawasan gitu loh guys. Oke lah guys, karena ini hujan dan kita mau kemana-mana tuh ya bingung. Aku adus ya urung mergo arep ngulang-ngulang wedhus jane intine. Jadi posisinya kita memang rencana prepare-nya kita nggak keluar. Tapi nek tadi kok nggak hujan sih jane ya keluar jane. Cuman ya wes lah lebih ya wis dinikmati wae. Oh, nanti kita ke kakek. Nanti kita ke kakek. Napa? Liputan. Oh iya. Sore ya. Iya, nanti. Oh wes lah nek on kakek cedek kok le nanti. Sore kita liputan coba nanti tempatnya kakek. Nanti di sana ada materi-materi yang tentunya luasan ya ono, terus lanang gede itu yang mau dijual juga, terahnya tembong juga ada, cucu tembong juga ada. Nah, nanti tinggal teman-teman barangkali aja kecocokan atau milih ya guys. Ya, betul. Sik toh, kowe iki piye to iki? Lho. Loh. Dicopot malah nyumpet-nyumpet. Nah, ini aku yang seneng tuh ini, guys. Boh, meskipun kupingnya medar luweh ora tak pikir wong biyen ki cempene ya ora medar ngono wae to. Kecuali nek koploke cilik aku ya moh. Ini dunekne wong bodho sak donya to. Sing jelas kan kalau parameter ini Nah, ini kan meskipun telinganya ini mulai tengah ya kan. Mulai tengah ini medar tapi kan pangkalnya enggak. Pangkalnya gedohnya enak. Nganting. Ini kan nganting. Iki lho. Iki. Kiplik-kiplik kan nganting ya, kayak. Nah, terus hidungnya itu kecil tapi blesek gitu ya. Tapi ora bluwer nyadil lah, enggak terlalu kambing. Jadi biasa, enggak bluwer nyadil. Ini juga cuman nyetem biasa aja. Kupingnya jauh kan bagus ya. Ojo kok malah ndang anakne rapi. Mungkin anaknya apik nek ngene iki malah Oke. mbok ding. Nah, terus di area bulu depan ini juga udah mulai keluar. Yes. Wes sing nurut, sehat-sehat mangane sing gampang, yo. Jadi Pak Wiro ora wani ngedusi, guys. Pak Wiro itu karo ini ampun, tenan. Ah iki metu tok le mlayu wis gibran tekan kalenane kok mlayu kok. Iki ya aneh. Tapi ya karena yang namanya takut itu ya karena Pak Wiro biasanya ngerawat Prabu ya, guys. Nah, Prabu tinggal turu ra gadel kok. Lah dengan adanya Sopo Nyono, wingi bagus celele mlayu terbirit-birit tok Pak Wiro. Nah, dengan adanya Sopo Nyono kan mungkin ini menjadi sesuatu yang beda untuk Pak Wiro. Tapi ya mudah-mudahan nanti ke depan Pak Wiro juga iso mawangi lah ya piye nek ora dipawangi. Sopo Nyono itu biasanya seneng iki rada akeh kali Andra. Niki malah bagus ora pati dipangan. Iki lho, guys, susahe ngopeni wedhus lanang ngene iki lho. Iki wis wingi sore ini. Juga ini kudu dibagi-bagi neh dengan Prabu. Jadi engko wis ini di maem. Nah, ngono ki lho. Jadi syaratnya jane wangi. Ya jadi gimana ya kalau kita alah la ilah wong posisi dipakani kok mak gadil. Kita tuh harus tahu selerane si. Jadi itu kan ini enggak dimakan di dan bagus, tapi lihat Prabu tuh. Nah, itu kan di Prabu kan seneng sama Kali Andra. Nah, di Sopo Nyono itu Klereside sama Kaliandranya. Ini udah perkembangannya si Prabu. Ini jane udah mulai kotor lagi nih. Kita tuh karena mangsanya atus lagi. jantan itu harusnya memang 3 hari sekali lah paling enggak. Tapi kok kepalanya saya pikir udah mulai gede ya, guys. Udah mulai gede. Nah, iki biyen ngene iki. Wah, aku nek ndelok bagus iki gombele kaya andukmu kalah kandel, guys. Kuwi. Terus ndak ada cacat iki sarane. Ngene iki neh karepe iki lho. Iki kan karena kurus nek gemuk ini narik gini, guys. Oh, jadi nek gemuk ini kebok ngene iki lho. Wae, ngono kok perlu medeni. Loh. Senengane ngono. Kandangnya bodol, larang. Larang. Aja di nganu. Aja disunggari. Nah, ini si sementara ini favorit ya. Iya. Sementara ini banyak teman-teman yang minta kawinan karena ininya ya. Oh, untuk peternak ininya. Untuk anak kecil yang ini. Untuk anak kecil yang Prabu. Tapi untuk ini yang memang favorit teman-teman saat ini banyak. Jane iki le ra iso mungkin apa, guys? Keteter.
Oh, ketutur kawin ya. Jadi banyak minta yang kawinan sama ini, minta yang metengan sama ini, kadang ngawin ke ya wis rene karo iki. Jadi kita tuh ya nggak bisa tuh menolak. Kadang-kadang harusnya ini sudah tadi pagi ngawin, tapi sore kok terus ada teman datang, Mas wedhus aku mat kawin lah, karo apa bagus ya. Ya tapi mohon maaf kalau memang wedhus ketutur itu kadang juga keturunannya jadi kurang baik. Jadi yang perlu kita pahami itu nek durasi terlalu sering itu jadi piye ya keturunannya apa jero bahasane iki apa intelek iki spermane ya. Iya. Spermane itu akan menjadi lebih encer. Tidak kekentalannya tidak anu, tapi sekarang udah rusak kandang guys dibanding waktu dulu. Bulunya udah kelihatan mulai muda lagi kan. Ini gombele guys. Oke. Ini. Kupluk-kupluk. Tinggal awak iki ya. Wis lah guys nyong tak nganu. Adus-adus apa piye? Mampu sama nyana ta. Ambune ra kalap ya. Oke gitu intinya konten kita saat ini seperti ini aja karena kita memang tidak kemana-mana ya. Dan nanti kita tunggu liputan di kakek. See you next time. Sampai jumpa. Selamat pagi.